Shalom, Bapak Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan semua. Jika kita mempelajari firman Tuhan dan karya pelayanan Yesus selama di bumi, kita diarahkan pada satu perkara, yaitu terkait dengan keterikatan dan ketertarikan kita pada dunia. Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lalu dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ada satu pesan jelas yang di-highlight terkait selera, di mana kita diwajibkan untuk mematikan selera kita terhadap keinginan dunia. Yang tentunya hal ini akan membawa pada satu tujuan yang sia-sia, yaitu maut. Dalam kehidupan kita di dunia, tentu tidak terlepas dari segala bentuk tawaran dan framing yang disuntikkan dalam otak kita tentang suatu konsep bagaimana hidup yang wajar sesuai dengan standar dunia. Dan seringkali kita sebagai manusia normal yang hidup di dunia ingin mencapai standar tersebut yang telah diciptakan oleh dunia ini. Kita menjadi lupa dan terhipnotis dengan tujuan awal kita diciptakan oleh Allah. Seakan-akan kita diarahkan untuk melenceng dari tujuan awal kita diciptakan untuk ada di dunia ini. Kita jadi menginginkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak penting, dan mengarahkan kita kepada maut. Secara tidak sadar, kita telah dibentuk menjadi serupa dengan dunia. Contohnya kita jadi menginginkan harta, kehormatan, kedudukan, derajat yang tinggi, dan menjadi sangat berselera dengan kenikmatan yang dunia tawarkan hari-hari ini. Hal ini tentu tidak lepas dari peran kuasa kegelapan yang secara masif membentuk image atau frame mengenai sesuatu yang bernilai tinggi itu adalah hal-hal yang tadi, hal-hal tidak penting tadi, harta, kehormatan, dan lain-lain, yang tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari rancangan Allah yang semula, yang telah Allah tetapkan untuk kita lakukan di dunia ini. Nah, kita perlu dan kita sangat perlu dan kita sangat wajib untuk mempersoalkan secara serius terkait dengan selera ini. Perlu tindakan yang sungguh-sungguh yang kita pergumulkan setiap hari secara konsisten dan dengan determinasi yang tinggi, tentunya dengan memohon bantuan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan untuk dapat terus menuntun kita agar dapat merubah pandangan kita yang keliru. Dan diharapkan dapat mengubah selera kita untuk dapat seirama dengan selera yang Allah kehendaki. Kita perlu untuk memiliki kecerdasan yang baik agar dapat memahami selera-selera yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk pada akhirnya dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan yang Allah pikirkan dan kehendaki pada hidup kita. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan orang-orang Kristen adalah, bolehkah orang-orang Kristen itu kaya? Lalu pertanyaan kedua, haruskah orang-orang Kristen kaya? Untuk jawaban pertama tentu jawabannya adalah boleh. Orang Kristen boleh saja kaya, tetapi, dan ini jawaban dari pertanyaan kedua tadi adalah, orang Kristen boleh kaya, tetapi tidak harus. Di garis bawahi ya, kita boleh kaya, tapi kita tidak harus kaya. Itu berarti bahwa orang-orang Kristen yang kaya itu sah dan tidak berdosa.
Tetapi kalau sampai harus kaya, maka timbul, disinilah letak permasalahannya. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa karena kita orang Kristen maka kita harus kaya, tidak boleh miskin. Karena kalau kita miskin itu memalukan, memalukan Tuhan kita yang kaya. Atau ada pernyataan bahwa kita ini anak raja loh, maka kita harus kaya. Masa anak raja kok miskin? Nah, sejatinya inilah yang sering dikumandangkan para penganut aliran kemakmuran. Apanya yang salah? Ya karena kata harus tadi. Karena dengan kata harus, maka justru timbul banyak kejahatan. Mereka jadi tidak peduli dengan cara apa, yang penting bisa kaya. Itulah sebabnya maka menjabur berbagai jenis dosa korupsi dan manipulasi, sampai dengan tindakan pencurian, perampokan, dan sebagainya, dengan tujuan untuk kaya. Segala cara itu dihalalkan. Yang penting bisa dapat uang. Yang penting bisa kaya. Nah, disinilah timbul dosa. Lalu ada pertanyaan ketiga dan keempat yang muncul. Mengapa kaya dan untuk apa kaya? Semestinya pertanyaan ini bisa dijawab dengan pernyataan bahwa kekayaan itu adalah anugerah Allah. Sebagaimana dilakukan Allah terhadap Salomo. Yang kita bisa lihat kisahnya di satu Raja-Raja dan satu Tawarik. Yang harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya secara baik dan tepat bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi tujuannya kekayaan ini adalah untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, bukan untuk memuaskan diri dan berfoya-foya. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat mengetahui cara menggunakan kekayaan tadi secara tepat? Nah, di sini pentingnya peran kecerdasan rohani. Apa itu kecerdasan rohani? Jadi jika kita hidup dalam dunia, kita memiliki standar yang telah ditentukan bahwa manusia memerlukan dan sangat perlu untuk mengembangkan dua komponen. Yang pertama adalah IQ atau yang terkait dengan kemampuan intelektual seseorang, dan yang kedua adalah SQ yang berkaitan dengan rasa empati terhadap makhluk lainnya. Dalam dunia kekristenan ternyata dibutuhkan satu komponen tambahan yang disebut SQ atau spiritual quotient, yang berarti kecerdasan rohani. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan kita secara vertikal dengan Allah Bapa di surga. Dengan kecerdasan rohani, kita jadi memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah Bapa kita di surga. Kita menjadi mengerti kehendak Bapa kita, dan kita menjadi memiliki pengetahuan apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan untuk kita lakukan di bumi ini. Segala aspek bisa masuk di sini, baik dari cara kita bertindak, cara kita memperlakukan segala kepunyaan kita, maupun bagaimana cara kita hidup, yang tujuannya tentu adalah untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Jadi sangat penting kita sebagai orang percaya untuk memiliki dan mengembangkan kecerdasan rohani ini. Mengenai bagaimana cara mengembangkan kecerdasan rohani ini akan saya bahas dalam materi video saya yang lainnya ya. Jadi teman-teman terkasih semua, di sini setelah kita mengetahui pentingnya kecerdasan untuk mengetahui selera Allah yang benar atau selera kita yang benar yang sesuai dengan yang Allah inginkan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab, mari kita berjuang dan bergumul setiap hari
agar dapat memperoleh selera yang berasal dari Allah, Tuhan kita. Yang tentunya hal ini akan membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan dalam perkara kekekalan. Karena kita tentu harus serius untuk mempersoalkan kekekalan kita nantinya. Bukan hanya serius untuk memikirkan perkara kita hidup di dunia ini. Karena kita hidup sejatinya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Demikian teman-teman terkasih, semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.